Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjut kembali dengan pengujian hipotesis, yaitu uji T 2 sampel independen dan uji T 2 sampel berpasangan menggunakan SPSS. Baik, kita langsung saja ke soalnya untuk mempermudah ya. Misalkan di sini seorang peneliti ingin menunjukkan bahwa siswa yang belajar di pagi hari dan siswa yang belajar di sore hari tidak sama kemampuannya dalam matematika. Nah, untuk itu ia mengambil 12 orang siswa yang belajar matematika di pagi hari dan 16 orang siswa yang belajar matematika di sore hari sebagai sampel. Nah, nilai mereka ini ya bisa dilihat pagi dari 51 sampai 81, kemudian yang sorenya 68 sampai 87. Nah, jika diasumsikan bahwa sampel ini yang diambil ini dari populasi yang berdistribusi normal dan varians-variannya sama tetapi tidak diketahui, ini ya, ujilah pada taraf signifikansi 1% bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, sama seperti contoh pada uji T secara manual, berarti sebelumnya kita harus merumuskan dulu hipotesisnya, yaitu rumuskan H0 dan H1. H0, mu1 sama dengan mu2, karena tadi cirinya adalah kemampuan matematika yang tidak sama gitu ya, jadi yang berbeda. Sehingga H0-nya siswa yang belajar di pagi dan sore hari memiliki kemampuan matematika yang sama. Nah, sedangkan H1-nya siswa yang belajar matematika di pagi dan sore hari memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua sama menentukan taraf signifikansi uji tadi 1% ya, berarti di sini alfanya 0,01 atau 1%. Kemudian yang ketiga menentukan statistik uji. Ini karena pagi dan sore hari berarti 2 sampel independen. Nanti kita akan gunakan uji T 2 sampel independen di dalam SPSS ya. Kemudian langkah 4 kita akan mengujinya. Nah, langkah yang kelimanya kita akan menolak atau menerima H0. Sama kriterianya H0 ditolak jika nilai signifikansi hasil di SPSS ini kurang dari 0,05 dan sebaliknya jika kita akan menerima H0 jika nilai signifikansinya harus lebih dari alfa 0,05. Nah, baru berikutnya menuliskan kesimpulan. Nah, oke, sekarang kita akan menggunakan SPSS untuk mengujinya. Nah, di sini tadi ada sebetulnya ada 2 buah variabel ya. Variabel yang pertama adalah waktu atau session, misalnya pagi dan sore. Kemudian variabel yang kedua adalah nilai. Jadi kita akan tuliskan di dalam variabel view-nya sebanyak 2 buah variabel. Oke, misalkan variabel yang pertama tadi session gitu ya, atau misalkan variabel yang pertama kita misalkan kelas ya, dan variabel yang kedua ini nilai. Nah, untuk variabel kelas tipenya numerik, width-nya silahkan ikuti yang di dalam SPSS yaitu 8. Nah, untuk desimalnya kita buat 0. Nah, label ini adalah kelas atau tulisannya kegiatan belajar gitu ya. Kelas di sini adalah kegiatan belajar misalnya. Nah, karena kegiatan belajar ini ada 2 jenis, pagi hari dan sore hari, maka value-nya harus didefinisikan. Misalkan value yang pertama adalah yang pagi hari, di add. Kemudian value yang kedua adalah yang sore hari. Kita add kembali. Nah, kemudian klik OK. Nah, untuk missingnya dibuat none, kolomnya 8, allegiance-nya bebas, boleh kita pilih center. Nah, measure-nya, karena kelas ini hanya membedakan saja, berarti kategorinya nominal dan role-nya input. Nah, untuk variabel yang kedua, ini namanya misalnya nilai, tipenya numerik, width-nya boleh bebas, 8, desimal. Karena tadi tidak ada desimal di dalam soal, kita buat desimalnya menjadi 0. Nah, di sini labelnya misalkan hasil belajar siswa gitu ya. Apakah ada value? Tidak ada, karena nilai semuanya sama ya, yang membedakan hanya kelas gitu ya. Missingnya dibuat none,
kolomnya 8, allegiance-nya dibuat center, kemudian measure-nya scale, karena dia nilai, kemudian role-nya input. Nah, setelah selesai mendefinisikan variabel, baru kita tuliskan isi dari variabel tersebut ke dalam data view. Oke, kelas yang pertama tadi ada 12 ya, kelas yang kedua ada 16. Jadi kita inputkan terlebih dahulu. Kita tuliskan 1 sebanyak 12. Oke. Dari 13 sampai 28 berarti kita tuliskan 2. Nah, setelah itu baru kita inputkan nilainya. 51717681. 51717681. Kemudian 679858, 679858, 698774, 698774, kemudian 7981, 7981. Nah, yang sore hari 67727779, 67727779, 68805463, 68805463, 897466, 897466, kemudian 867773, 867773, 7487, 74 dan 87. Oke, nah ketika sudah selesai menginput, berikutnya karena diasumsikan datanya berdistribusi normal gitu ya, dan homogen, berarti kita tidak perlu lagi menguji normalitas data. Kita hanya akan melakukan uji T-nya ya. Di menu Analyze, kita pilih Compare Mean, kemudian kita pilih Independent Sample T-Test, uji T 2 sampel independent. Nah, kita masukkan tes variabel. Tes variabel berarti variabel terikatnya, yaitu hasil belajar. Kemudian grouping variabelnya adalah faktor atau variabel bebasnya, yaitu kegiatan belajar. Nah, ini ada tanda-tanya, berarti kita define groups. Tadi karena grup pertama kita beri 1 dan grup kedua kita beri 2, maka ditulis di sini grup 1, 1, grup 2, 2. Kemudian pilih continue. Nah, untuk optionnya, lihat di sini tadi interval kepercayaannya adalah 99% ya, karena tadi errornya 1%. Gitu ya. Nah, maka di sini kita pilih 99%. Oke, berikutnya kita klik OK. Nah, dan hasilnya muncul di menu di statistic viewer atau di Windows yang output. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat hasil belajar siswa di pagi hari 12 orang, sore hari 16 orang, rata-ratanya 74,33, yang sore hari 74,13. Simpangan baku 12,572, yang ini 9,280. Nah, ini yang di bawah adalah hasil pengujian uji T 2 sampel independen ya. Bisa dilihat. Nah, ini ada baris pertama, equal variances assumed, artinya jika diasumsikan variansnya sama atau homogen. Kalau yang kedua, jika diasumsikan variansnya tidak sama, atau yang disebut dengan uji T aksen. Nah, berarti kita lihat yang baris pertama, yaitu ketika varians dianggap sama. Nah, yang dibandingkan yang mana? Ini, significance to tell. Ini ada tulisan 2 ekor. Kebetulan tadi soal yang pertama ini dia menggunakan uji 2 pihak karena dia tidak memihak kemanapun. Yang dia bilang hanya tidak sama, berarti pengujiannya juga 2 pihak ya, sama dengan dan tidak sama dengan. Sehingga ketika kita melihat SPSS,
Di sini sudah ada tulisan two-tailed, berarti tidak perlu lagi dibagi 2. Ini hasilnya adalah 0,960. Nah, nilai ini kemudian kita bandingkan di langkah kelima. Kita bandingkan 0,960 dengan 0,05 besar mana? Berarti kan lebih besar dari alfa ya, artinya H0 diterima karena 0,960 lebih besar dari 0,01 tadi, mohon maaf. Ini nilai signifikansinya adalah 0,01. Nah, berarti 0,960 ini dia lebih besar dari 0,01 sehingga H0 diterima. Nah, ketika H0 diterima berarti kesimpulannya siswa yang belajar di pagi dan sore hari memiliki kemampuan matematika yang sama. Artinya tidak berbeda orang yang belajar di pagi hari atau yang di sore hari. Oke, itu adalah hasil pengujian uji T 2 sampel independen. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan menguji 2 sampel berpasangan. Oke, contoh berikutnya. Misalkan peneliti akan menguji efek durian terhadap tekanan darah ya. Oleh karena itu ia mengambil sampel 12 orang laki-laki secara acak dari kelompok usia 30-40 tahun untuk mengkonsumsi durian dalam porsi yang sama. Nah, hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah diberi durian ini bisa dilihat ya pada tabel berikut. Nah, jika diambil alfa 5%, apakah dapat diyakini bahwa durian mempertinggi tekanan darah? Oke, sebelumnya sama ya, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Karena ini ada kalimatnya mempertinggi, berarti kita gunakan yang satu pihak kanan ya. Jadi H0-nya μ1 tidak sama dengan μ2 atau durian tidak mempertinggi tekanan darah. H1-nya μ1 lebih besar dari μ2 atau kalimatnya durian dapat mempertinggi tekanan darah. Kemudian langkah yang kedua menentukan signifikansi ujinya sama 5%. Kemudian langkah 3 dan 4 nanti kita lihat di SPSS. Langkah yang kelimanya kriteria uji. Tolak H0 jika nilai signifikansinya kurang dari alfa 0,05. Dan sebaliknya, terima H0 jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Oke, kita akan gunakan sekarang menghitung di dalam SPSS. Nah, di sini ada 2 data ya. Data sebelum dan data sesudah, sehingga variabelnya kita definisikan 2, sebelum dan sesudah ya. Desimalnya tadi tidak ada desimal dua-duanya. Nah, sebelum kita tulis labelnya adalah data sebelum diberikan durian gitu ya. Yang ini data setelah diberikan durian. Apakah ada values di sini? Tidak ada, karena masing-masing data tidak dikategorikan lagi. Berarti values missingnya dibuat 0, kemudian kolomnya masih sama, allegiance-nya kita buat center. Nah, kemudian datanya karena dua-duanya adalah hasil pengukuran, maka measure-nya scale. Kemudian roll-nya di input. Nah, setelah ini kita bisa simpan atau kita data view-nya kita lihat dulu, kemudian kita masukkan datanya. Kita satu-satu ya, 120, 124, kemudian 130, 118, 118, 140, 128, 140, 135, kemudian 126, 130, 126, 130, oke, 2 lagi, 126, 127, oke, yang sesudahnya 128, 130, 130, 131, kemudian 127, 132, 125, 127, 132, 125,
kemudian 141, 137. Oke, kemudian 118, 134. 128, 134, 129, 130. 129, 130. Oke, berikutnya kita akan menguji jika diasumsikan datanya tadi berdistribusi normal dan bervarians homogen, misalkan kita langsung analisis menggunakan menu analyze, kemudian pilih compare mean, dan pilih paired sample t-test atau uji T dua sampel berpasangan. Nah, kita akan bandingkan boleh sebelum, sesudah, atau setelah sebelum. Kita boleh dua-duanya ya, boleh diacak. Jadi kita misalkan sebelum dulu kita masukkan ke variabel 1, kemudian yang setelah kita masukkan ke variabel 2. Jadi pasangannya adalah data sebelum dan data sesudah. Kemudian pilih option, tadi interval kepercayaannya tadi 95% ya, karena di sini alfanya atau errornya hanya 5%, sehingga di sini betul 95% confidence interval percentage-nya. Kemudian continue. Kemudian pilih OK. Nah, ini hasil yang ditampilkan yang paling bawah, yang paired sample t-test ya. Nah, ini yang atasnya ini untuk menunjukkan data deskriptifnya. Jadi data sebelum diberikan durian, rata-ratanya 128,67 rata-rata tekanan darahnya. Kemudian setelah diberikan durian, ini 130. Kalau dilihat dari secara angka, ini naik ya, meningkat. Kemudian ada keterhubungan di antara sebelum dan sesudah diberikan durian ini sebanyak 0,643 R-nya. Jadi cukup kuat ya diberikan durian itu. Kemudian kita lihat, nah yang paling bawah ini adalah data uji T dua sampel berpasangan. Nah, yang dilihat yang mana ini? Yang signifikansi. Hanya saja di sini signifikansinya two-tailed, dua pihak, sehingga ini harus dibagi dua dulu. Berarti cara membandingkannya ini 0,364 dibagi 2, berarti sekitar 0,182 ya. Nah, 0,182 baru dibandingkan dengan langkah kelima. Nah, 0,182 masih lebih besar daripada 0,05, jadi H0 diterima. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari alfa. Nah, karena H0 diterima berarti kesimpulannya adalah H0. H0 artinya durian tidak mempertinggi tekanan darah. Jadi kesimpulannya pemberian durian itu ternyata tidak mempertinggi tekanan darah. Nah, mungkin hal ini bisa dilihat dari cara memberikan duriannya ya. Mungkin sedikit cara memberikan duriannya dalam porsi yang sedikit, atau memang sampel yang digunakannya terlalu sedikit sehingga belum mewakili keseluruhan dari data. Nah, oleh karena itu mungkin kalau ingin betul-betul melihat efeknya, artinya porsi duriannya harus sama semua, diperbesar, atau mungkin sampel yang digunakannya harus lebih banyak. Oke, itu adalah cara menganalisis data uji T dua sampel berpasangan menggunakan SPSS.